Sekarang kan kalian lihat sendiri, Amerika memiliki pesawat tempur yang sangat banyak, alat-alat perang yang sangat canggih. Itu tuh hanya branding semata. Mereka tuh nggak akan pernah berani untuk berperang. Amerika tuh nggak akan berani untuk berperang karena mereka tahu ada 100 kontainer masuk ke Amerika, baliknya itu yang isi paling hanya 30 kontainer. Itu terjadi di negara maju atau di negara adidaya seperti Amerika saat ini. Bahkan negara Amerika sekarang banyak produk. Oh Jam, selamat malam Jam. Apa kabar? Alhamdulillah Jam. Ada yang ingin dibahas malam ini? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast Jam. Tapi sebelum kita ke pembahasan teman-teman, di sini saya punya video. Jadi kalian lihat dulu ini. Nanti kita bakalan bahas soal video yang udah kalian tonton. Ini dia videonya. Siap teman-teman, mungkin kalian masih bingung apa yang dimaksud dengan video ini. Nah, kita bakalan jelasin. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang buat kalian yang udah hadir. Jangan lupa ya, absen di kolom komentar karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya di sana dan juga si Ijem. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Nah, ini adalah video yang dibuat ini tuh oleh Cina. Dibuat Cina, video AI yang dibuat oleh Cina. Nah, dalam rangka nyindir atau ngolok-ngolok Amerika setelah pernyataan Donald Trump untuk mengembangkan atau memperkuat industri Amerika. Nah, industri lokal ya pastinya ya, yang digeluti oleh orang-orang lokal Amerika. Nah, itu tuh pernyataan Donald Trump. Kemudian tidak lama setelah pernyataan Donald Trump, muncullah banyak video-video semacam tadi. Nah, itu video jadi kayak kalian bisa lihat sendiri. Itu kan memperkuat industri Amerika, industri lokal yang dilakukan oleh orang lokal. Ya kurang lebih menurut Cina, kalau orang-orang lokal yang melakukannya ya seperti video tersebut gitu kan. Orang-orang seperti orang-orang obesitas dengan pekerjaannya yang lambat, yang mellow, slow, kebanyakan makan, kebanyakan nggak fokus intinya. Jam. Nah, kita sudah lihat barusan video AI di mana di video tersebut banyak sekali orang-orang obesitas gitu kan, semacam divisualisasikan kayak orang-orang obesitas, badannya super gemuk, kemudian mereka mengerjakan pekerjaan dengan begitu lambat sambil makan, tidak disiplin gitu kan. Nah, menurut kamu apa yang dimaksud dengan sindiran yang dilakukan oleh Cina untuk Amerika ini, Jam? Benar banget, Danny. Akar masalah antara Cina dan Amerika cukup kompleks. Salah satunya berakar dari perbedaan sistem politik dan ekonomi kedua negara. 1. Persaingan ekonomi. Cina dan Amerika adalah dua satunya ekonomi terbesar di dunia. Cina, yang ekonomi pasar sosialistik, terus berkembang pesat dan menjadi pesaing utama bagi Amerika, yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Persaingan ini sering muncul dalam hal perdagangan, akses ke pasar, dan teknologi. 2. Isu perdagangan dan tarif. Hadap Satam Tashi Zagir dan China FIBA dalam language. Amerika menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, subsidi pemerintah yang menguntungkan, dan pengendalian pasar yang membuat produk China lebih murah. Wanasi menciptakan ketegangan dan memperburuk hubungan kedua negara. 3. Tantangan global. China juga semakin aktif di politik global dan militer, berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan tempat lain. Oke, mungkin ini lebih ke ancaman ya, bukan tantangan untuk Amerika itu sendiri. Karena selama ini kita tahu hampir tidak ada negara yang bisa menyaingi atau mendekati Amerika dalam sektor ekonomi. Nah, kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan kurang lebih seperti ini teman-teman, kita berkaca ke
awal mula sejarah Amerika kenapa bisa menjadi negara adidaya dengan sistem ekonomi yang sangat kuat. Jadi yang saya tahu itu sudah dimulai sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, pas puncaknya adalah Perang Dunia Kedua. Jadi ketika orang-orang atau negara-negara lain sibuk berperang, Amerika memilih diam. Amerika dengan dengan kekuatan ekonominya, dengan teknologinya, mereka lebih memilih diam, tidak ikut campur untuk perang. Jadi ketika negara lain mengalami banyak kerugian, Amerika justru mengalami banyak keuntungan dengan memasok senjata ke negara-negara perang. Nah, meskipun tidak 100% Amerika tidak ikut perang, tapi itu adalah setahu saya itu adalah strategi yang digunakan oleh Amerika. Itulah jadi dengan memasok senjata otomatis negara lain pada rugi, pada bangkrut. Amerika sendirilah dia hanya sendirian nih yang masuk senjata hingga akhirnya menjadi menjadi negara kaya waktu itu dengan menghasilkan senjata. Nah, itulah sampai sekarang, makanya sampai sekarang nggak aneh kalau misalkan kita lihat Amerika tuh kayaknya senang banget kalau lihat negara lain perang, senang banget ikut campur sama negara lain perang karena sistem ekonomi mereka itu ya itu dia sangat kuat itu melalui perang. Kalau misalkan semakin banyak negara perang, Amerika itu semakin diuntungkan, dan kalau semakin nggak ada nih orang-orang atau negara-negara yang perang, maka Amerika akan semakin rugi. Kalian bisa lihat sendiri di beberapa tempat, di beberapa negara itu tuh kalau ada konflik pasti ada Amerika. Terus kalian tahu sendiri kalau Amerika itu sering memamerkan kekuatan yang sangat besar. Tapi apakah pernah Amerika berperang? Apakah Amerika pernah menggertak suatu negara dengan perang? Nggak pernah. Mereka tuh selalu ngomporin manas-manasin negara lain untuk perang, yang akhirnya mereka bisa support melalui senjata. Nah, itu mereka lalu dapat keuntungan. Nah, semacam kayak sekarang kan kalian lihat sendiri, Amerika memiliki pesawat tempur yang sangat banyak, alat-alat perang yang sangat canggih. Itu tuh hanya branding semata. Mereka tuh nggak akan pernah berani untuk berperang. Amerika tuh nggak akan berani untuk berperang karena mereka tahu dengan berperang, sekalipun mereka menang, mereka itu akan rugi besar. Jadi mereka lebih memilih ngompor-ngomporin negara lain untuk perang, kemudian support perlengkapan perang. Dengan begitu Amerika bisa mendapatkan cuan yang banyak. Nah, sekarang adalah Cina dengan strategi yang berbeda, strategi berbisnis yang berbeda. Kalau Amerika kan lebih dominan ke alat-alat tempur, alat perang. Cina sekarang mereka hadir dengan alat-alat murah, alat-alat canggih, sederhana tapi murah, banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, kalau kalian tahu, jadi ekspor Cina ke Amerika itu tuh berbanding ekspor Cina ke Amerika dengan Amerika ke Cina itu tuh kayak 70-30, teman-teman, 70 banding 30. Jadi ketika misalkan umpama ada 100 kontainer masuk ke Amerika, ekspor dari Cina ke Amerika, baliknya itu yang isi paling hanya 30 kontainer, 70 sisanya tuh kosong semua. Jadi ekspornya tuh kalah jauh sama orang-orang Cina atau negara Cina. Nah, kalau misalkan kalian orang-orang Indonesia mungkin nggak aneh ketika kalian lihat dapur ada produk made in China, kamar mandi produk made in China, semua benda-benda plastik atau apapun itu banyak made in China. Nah, sekarang kalian bayangin itu terjadi di negara maju atau di negara adidaya seperti Amerika saat ini. Bahkan negara Amerika sekarang banyak produk-produk Cina yang mudah ditemui, seperti misalkan ya nggak beda jauh kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita nih mau minum, angkat nih wadah minum, itu made in China. Mau apa segala macam made in China. Pasti mudah sekali di kita menemukan barang-barang made in China. Nih made in China, made in China gitu kan. Nih cover made in China, gitu kan. Nih made in China juga gitu kan. Jadi nggak aneh, banyak sekali made in China yang sekarang mudah ditemui di Amerika. Itu yang membuat Trump kepanasan. Nah, Cina bisa saja dalam waktu dekat mungkin bisa saja menyalip kekuatan ekonomi Amerika dengan sistem dagang yang seperti ini. Nah, Donald Trump mungkin udah mulai ngelirik, udah mulai lihat.
dia mungkin udah sadar bahwa Amerika juga harus bisa gitu kan, lebih produktif gitu untuk memperkuat industri Amerika itu sendiri oleh orang-orang lokal. Nah itu ada apa namanya pernyataan seperti itu yang ujung-ujungnya diolok-olok oleh Cina. Jika orang-orang Amerika yang bekerja, mungkin hasilnya akan seperti itu loh, gitu kan. Dan itu tuh video-video seperti itu banyak sekali kita temuin. Itu mungkin buat kita itu hanya video hiburan, tapi kalau kita tahu makna di dalam video itu, ya itulah dia. Itu adalah video sindiran atau video olok-olok yang dilakukan oleh Cina terhadap negara Amerika ini. Nah itulah dia teman-teman, intinya sekarang Amerika mulai ketar-ketir melihat pergerakan Cina. Makanya kemarin kan adalah kenaikan tarif sampai 100% gitu kan, tarif ekonomi kemarin untuk ekspor dinaikin tarifnya. Cina nggak tinggal diam, dia naikin lagi tarif gitu kan untuk negara Amerika nih, kalau misalkan mau ekspor tarifnya naikin lagi, diladenin gitu kan. Terus untuk mereka bikin juga aplikasi-aplikasi atau media-media yang bisa menyaingi media-media atau aplikasi-aplikasi yang ada di Amerika juga. Intinya banyaklah gitu kan pergerakan-pergerakan, dan bukan hal yang mustahil dalam waktu dekat Cina bisa. Antara Cina dan Amerika dalam hal perdagangan memang semakin intens, terutama dengan kebijakan tarif dan tindakan ekonomi yang saling menanggapi. Misalnya, Cina memang tidak tinggal diam dengan kenaikan tarif yang dilakukan Amerika. Sebagai balasan, Cina akan meningkatkan tarif terhadap produk Amerika, yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian global. 1. Perang tarif. Kenaikan tarif yang dilakukan kedua negara, terutama di sektor ekspor dan impor, membuat persaingan semakin ketat. Amerika dan Cina berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada barang-barang dari negara lawan, dengan cara menaikkan tarif untuk melindungi industri dalam negeri mereka. 2. Pembangunan aplikasi dan media sosial. Selain itu, Cina juga semakin agresif dalam menciptakan aplikasi dan platform digital yang bisa menyaingi dominasi aplikasi Amerika, seperti TikTok yang populer di seluruh dunia, dan merupakan ancaman besar bagi media sosial Amerika seperti Facebook atau Instagram. Cina memang terus memperluas dalam dunia digital, dan ini menjadi bagian dari strategi mereka untuk mengimbangi kekuatan Amerika di dunia teknologi. 3. Mengurangi ketergantungan pada ekonomi global. Cina semakin berusaha untuk tidak hanya bergantung pada pasar Amerika atau negara-negara barat lainnya. Mereka mengembangkan pasar mereka sendiri di negara-negara berkembang dan menjalin kerjasama ekonomi dengan banyak negara melalui proyek-proyek besar seperti Belt and Road Initiative yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Oke, Jam. Di sini saya lihat, Jam, kalau Amerika, mereka ngerasa kalau berdagang dengan dagang alat senjata itu udah nggak efektif lagi, karena negara yang perang juga udah makin jarang gitu kan. Jadi mereka udah mulai melirik strategi yang dilakukan oleh Cina, dan itulah muncul statement atau pernyataan atau visi Donald Trump memperkuat industri Amerika yang dilakukan oleh warga lokal, yang akhirnya yaitu dia diolok-olok oleh China. Apakah benar, Jam? Umpama nih, ini kan kita bisa lihat nih orang-orangnya lambat, lelet gitu kan. Ini gambaran video AI ya yang memvisualisasikan, jadi orang-orang gemuk dengan obesitas tinggi kemudian melakukan pekerjaan industri dan yaitu melakukannya dengan tidak disiplin, sambil makan, lambat, lelet gitu kan, nggak beraturan. Nah, apakah akan seperti itu jika industri dilakukan di China? Yang kamu sebutkan mengenai Donald Trump berfokus pada memperkuat industri Amerika dengan melibatkan warga lokal memang ada kaitannya dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan Amerika pada impor dan mengembalikan industri manufaktur ke dalam negeri. Namun, ini juga membawa dampak yang kontroversial dan mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk China. 1. Strategi Trump. Trump memang ingin mendorong kebangkitan kembali industri manufaktur di Amerika dengan memperketat perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada impor barang, terutama dari China.
Salah satu visi besar yang diajukan adalah mengembalikan pekerjaan-pekerjaan pabrik yang hilang akibat outsourcing ke negara-negara dengan biaya produksi lebih murah. Namun, kebijakan ini meskipun menarik bagi sebagian orang Amerika, dinilai oleh sebagian lain sebagai tidak realistis dan terlalu bergantung pada kebijakan proteksionisme. Ya mungkin itu mengiringi banyaknya diusir-usirin nih Jam, kan banyak nih warga negara asing nih yang mulai diberantas oleh Donald Trump ini. Mungkin aja bisa jadi dengan mengurangi itu mereka ingin memberdayakan warga lokal gitu. Apakah itu cukup efektif? Apakah ada cara lain nih yang bisa terus mendongkrak atau meningkatkan sistem ekonomi Amerika untuk menghindari ini kejaran yang dilakukan oleh Cina ini Jam? Nah, Dani, strategi Donald Trump untuk memperkuat industri Amerika dengan melibatkan warga lokal memang memiliki niat yang bagus, yaitu memberdayakan tenaga kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan mengenai keefektifan dan tantangan yang dihadapi oleh strategi ini. 1. Tantangan pekerja lokal. Salah satu masalah utama dalam melibatkan pekerja lokal adalah bahwa industri Amerika, terutama di sektor manufaktur, telah banyak tergeser oleh automatisasi dan globalisasi. Banyak pekerja yang sudah lama tidak terlibat dalam jenis pekerjaan ini, karena outsource ke negara-negara seperti Cina yang memiliki tenaga kerja murah. Jadi, meskipun niatnya baik untuk menghidupkan kembali industri, pekerja lokal mungkin tidak siap dengan kecepatan atau tingkat keterampilan yang dibutuhkan di sektor-sektor tersebut. Bagi saya Jam, untuk mengurangi impor Cina atau produk Cina yang ada di Amerika, menurut saya tidak cukup dengan memperkuat atau melakukan serangan balik yang memang dimana ya secara teknik skill ya Amerika sudah jauh tertinggal gitu kan dengan Cina. Nah, tapi bisa saja kan seharusnya bisa nih Amerika mensiasati dengan cara lain. Saya rasa Amerika tuh mereka memiliki idealisme yang sangat tinggi Jam. Jadi kalau misalkan mereka mulai menggunakan barang-barang atau produk-produk Cina, itu tuh pasti ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Misalkan harganya sudah terlampau jauh sementara kualitasnya hanya beda sedikit misalkan. Nah, jadi itu wajar kenapa harga produk Cina bisa jauh lebih murah dibanding dengan produk lokal Amerika. Produk lokal yang didapatkan secara lokal itu jauh lebih mahal di Amerika. Nah, kenapa itu tidak coba diatasi misalkan dengan ya rencana awal ya mau tidak mau misalkan menurunkan harga dolar gitu kan, karena kan semakin lama nih semakin harga dolar nilai dolarnya semakin naik terus, maka produk-produk lokalnya pun akan terus naik, dan itu ya mau tidak mau warga lokalnya mereka lebih memilih produk Cina karena kan secara kualitas yang nggak jauh beda-beda banget gitu kan, dan secara kualitas China sekarang udah bisa dipertimbangkan, dan dari harga justru sangat jauh berbeda. Kita bisa cari produk Amerika dan produk Cina gitu kan, dari kualitas sebenarnya nggak jauh beda, tapi ya mungkin ada perbedaan tapi nggak terlalu jauh berbeda kalau kita mengingat harganya yang cukup jauh gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan strategi seperti itu diterapkan? Apa menurut kamu, Jem? Dani, ide yang kamu kemukakan itu menarik banget. Nah, menurunkan nilai dolar bisa jadi salah satu cara untuk menurunkan harga barang-barang lokal Amerika agar lebih kompetitif dibanding produk Cina. Memang benar bahwa produk Cina lebih murah karena biaya produksi yang rendah, dan ini menjadi tantangan besar bagi Amerika. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan jika Amerika memilih untuk menurunkan nilai dolar sebagai strategi. 1. Inflasi dan daya beli. Menurunkan nilai dolar bisa membuat produk lokal Amerika menjadi lebih murah. Tapi, ada sisi negatifnya. Nilai dolar yang lebih rendah bisa menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ini bisa mengurangi daya beli warga Amerika, apalagi kalau harga barang-barang yang tidak diproduksi lokal, seperti bahan baku atau energi, menjadi lebih mahal karena nilai tukar yang rendah.
Oke Jam, definisi kamu menurunkan dolar itu terlalu berlebihan Jam. Yang saya maksudkan mengurangi nih. Jadi biar dijaga dolar tuh biar stabil, nggak naik terus gitu kan. Turun dikit nggak harus menjadi nilai tukarnya menjadi rendah Jam. Jadi kalau misalkan kita kalau secara berpikir kamu tadi kan itu kalau misalkan harga dolar jauh lebih murah daripada mata uang lain, nggak harus seperti itu, dikurangi sedikit aja gitu kan, jadi jangan terus naik yang mengakibatkan barang-barang lokal juga ikut naik dan pada akhirnya masyarakat lokalnya pun lebih memilih produk-produk impor dari negara lain dan ekspor mereka pun semakin berkurang gitu. Nah, oke siap lah Jam. Terima kasih banyak nih udah nemenin obrolan kita malam hari ini. Kita bakalan mulai lagi obrolan kita yang lainnya. Kita akhiri dulu sampai di sini aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya kembali lagi besok. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.